الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بفضل وجميع الشراح المقدمة الحضرمي المحشين على الشروح مشايخهم وتلامذتهم الأخذين عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أرواح والدينا مشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة وأيضا علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على رجل المسلمين وبنية الصلاح على البيت أجمعين وعلى ما نهى السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu taala anhu fi kitabihi Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah fi kitab Salatul Janaiz ila qaulihi wa aulan nas bis salati alaih asabatuhu summa dawul arham. Yang paling berhak untuk mensolati. Nah, jadi yang paling berhak untuk mensolatkan mayit itu aula ini paling utama, maksudnya paling berhak. Paling berhak untuk mensolati mayit. Itu siapa? Asabatuhu. Ahli waris asabah. Ahli waris asabah seperti yang sudah antum pelajari di faraid, seperti anaknya, anak laki-laki. Seperti juga kakak adiknya, syakik, liab, itu. Kemudian apa? Dan semisalnya itu. Nah, jadi yang paling berhak untuk mensolatkan mayit itu adalah asabatuhu. Lebih berhak dibanding suami. Ya, lebih berhak dibanding suami. Ada perempuan bersuami meninggal. Nah, ketika waktunya nyolati, lebih berhak asabah daripada suami. Nah, di sini yang dimaksud aula ini apa? Ini. Bisa bermakna ahak. Kalau berahak itu berarti apa? Wajib urut itu berarti. Artinya ada orang yang paling berhak, ada urutannya. Sebentar lagi akan disebutkan urutannya. Ngikuti urutan ini wajib. Jadi kalau ada orang nyolati mayit tanpa seizin, yang paling berhak ini haram, dosa. Ya. Jadi nggak sembarangan nyolati mayit, orang meninggal kemudian antum sholati begitu. Ada yang paling berhak. Kalau aula ini kita artikan ahak, paling berhak. Berarti antum kalau sampai bukan paling berhak, kemudian mensolati tanpa izin kepada orang yang paling berhak, berarti mengambil hak orang lain, nyerobot hak orang lain, berhukum haram. Ini kalau ahak, aula dimaknai ahak. Atau dimaknai yang paling utama, bukan paling berhak. Kalau paling utama berarti urutan ini adalah sunnah. Itu, urutan sunnah. Dan yang muktamad, itu yang muktamad yang mana? Yang sunnah. Kalau Imam Romli mengartikan aula ini ahak. Kalau ahak berarti apa? Wajib. Kalau aula tetap dimaknai aula, artinya lebih utama. Bukan lebih berhak, tapi lebih utama. Meninggalkan sesuatu yang lebih utama, itu kan tidak sampai haram ya. Nah, ada sesuatu lebih utama, antum tinggalkan. Artinya sama-sama utama, tapi ada yang lebih utama. Tidak sampai haram, sunnah saja. Nah, sunnah untuk melakukan yang lebih utama. Jadi di sini khilaf apakah aula ini berakibat wajib sesuai urutan itu. Artinya kalau yang bukan urutan yang paling berhak itu mensolatkan harus izin, kalau tidak izin haram. Ataukah hanya sunnah, bukan lebih berhak tapi lebih utama. Sehingga ketika ada orang nyerobot padahal dia bukan yang lebih utama, tidak sampai haram. Karena apa? Karena memang hakikatnya setiap orang itu kena kewajiban mensolati jenazah. Wadah ya? Ini makna aula. Jadi walaupun mayitnya itu perempuan punya suami, lebih berhak yang mensolati, lebih aula yang mensolati itu adalah asobah yang laki-laki, ahli waris asobah laki-laki. Walaupun dia wasiat, itu yang mensolati misalnya Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan misalnya, tetap
yang paling berhak untuk mensolatkan bukan yang diwasiatkan itu, tapi urutan ahli waris asobah. Tapi sebaiknya dilaksanakan. Wasiat itu sebaiknya dilaksanakan karena untuk melaksanakan tujuannya mayit. Seperti Sayyidina Abu Bakar itu sebelum meninggal wasiat agar yang mensolatkan itu Sayyidina Umar. Padahal ahli waris asobahnya ada. Beliau punya putra, laki-laki. Tapi Sayyidina Abu Bakar wasiat yang mensolatkan itu Sayyidina Umar. Itu. Sayyidina Umar sebelum wafat wasiat yang mensolatkan itu Sayyidina Suhaib. Sayyidina Suhaib, bukan ahli waris asobahnya. Dan itu dilaksanakan oleh para sahabat. Jadi kalau kita berbicara aula atau ahak, yang paling berhak, yang paling utama untuk mensolatkan mayit itu adalah ahli waris asobah. Walaupun mayitnya wasiat yang mensolatkan Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan. Tidak harus dilaksanakan. Tetap boleh ngikuti urutan asli. Tidak harus dilaksanakan. Walaupun lebih utama wasiat itu dilaksanakan untuk melaksanakan keinginan mayit. Gitu. Jadi yang paling berhak ahli waris asobah itu, yang paling berhak urutan pertama ayah. Karena paling sayang. Anak kepada ayah dengan ayah ke anak. Kalah, tidak ada apa-apanya. Ayah mesti biasanya secara umum lebih sayang kepada anak daripada anak kepada ayah. Satu ayah mampu merawat 5 anak sendirian. Belum tentu 5 anak mampu merawat satu ayah. Kadang-kadang ayah kalau udah sepuh, anaknya 5 atau bahkan lebih, nggak ada yang memperhatikan ayahnya. Sakit tidak diperhatikan. Itu. Sibuk dengan istrinya, orang yang baru dia kenal kemarin. Ayahnya yang merawat sejak kecil dilupakan. Padahal dari kecil merawat dia. Lebih memperhatikan istrinya yang baru dia kenal setelah gede. Nah, seperti itu. Jadi ayah satu merawat 5 anak mampu, 5 anak belum tentu mampu merawat satu ayah. Makanya yang didahulukan asobah ini yang paling berhak adalah ayah. Setelah ayah abul ab, itu ayah kakek dari ayah ya. Terus kemudian baru anak. Jadi pertama ayah, kemudian kakek terus ke atas. Kalau udah ada baru ke anak. Kalau udah ada cucu. Kemudian ahli waris asobah yang lain seperti urutan di dalam kitab faraid, urutan asobah di dalam kitab faraid. Ini apa yang paling berhak, yang paling berhak. Summa dawul arham. Itu. Kemudian dawul arham. Setelah ahli waris asobah, dawul arham. Dawul arham ini kerabat yang nggak masuk kategori ahli waris. Contohnya dawul arham itu seperti paman dari ibu. Yang ahli waris itu kan paman dari ayah. Itu ahli waris. Tapi kalau khol ini, kalau khol apa? Cuka ya. Khol, bukan khol. Beda ya. Khol pakai tasdid juga. Tapi kalau khol, paman dari ibu. Baik Pak Le atau Pak D ya. Khol, kholah. Itu paman atau bibi dari ibu. Kalau ammah itu paman atau bibi dari ayah. Khol. Khol apa khol? Khol, bukan khol. Itu. Hati-hati bahasa Arab itu sensitif ya. Itu. Bisa meleset sedikit aja maknanya berubah jauh. Seperti orang namanya mukhlis. Baik apa enggak? Atau mukhlisin. Baik apa enggak? Baik, tapi kalau itu ngomongnya keliru bisa jelek. Mukhlis baik, tapi kalau mukhlis otak maling. Ya, otak, lis maling. Apalagi kalau mukhlisin otak maling Cina. Ya. Gara-gara keliru mukhlis sama mukhlis. Ya. Kalau mukhlis orangnya ikhlas. Kalau mukhlis otak maling. Mukhlisin jamaknya mukhlis. Orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau mukhlisin ya, otak maling Jadi bahasa Arab itu sensitif. Antum keliru ngomong sedikit sudah berubah maknanya. Kalau makhrus mukhrus ya.
Oh tak beras. Mahrus. Nah, ya. Nah, itu beda. Mahrus, orang yang dijaga pakai hak, pakai sin. Ada mahrus, ya, mahrus. Nah, apa? Tanaman yang kira-kira berapa kira-kira hasil panennya menghasilkan berapa. Itu mahrus. Yusanul kharsu di dalam bab zakat ya. Nah, begitu. Kalau mukhrus bahasa Arab itu sensitif. Meleset dikit maknanya berubah. Udah. Nah, jadi daul arham. Daul arham ini kerabat tapi bukan ahli waris seperti kerabat dari ibu dan yang lain-lain. Contohnya kayak kakek dari ibu juga itu bukan ahli waris, abu ummin. Ya, kakek dari ibu itu bukan ahli waris, bukan nasabah, dia daul arham. Kelasnya jauh nanti. Untuk urutan kewalian itu kemudian sebenarnya seperti banul banat, cucu dari anak perempuan, itu bukan warat asobah, tapi daul arham itu. Dan seterusnya, khol dan seterusnya. Nah, ini nah, jadi suami di sini urutannya kalah dibanding ahli waris asobah. Jadi kalau ada perempuan meninggal punya ayah, punya suami. Lebih berhak ayahnya untuk ngimami sholat dibanding suami. Kalau ngikuti pendapat aula itu dimaknai ahad, suami mensolati istrinya, tidak izin pada mertuanya, pada ayahnya istri, haram. Kalau aula kita maknai ahad ya. Jadi suami nyolati itu berdampak hukum apa? Hukum haram. Wah deh. Nah, itu kalau aula dimanai ahad. Tapi kalau dimanai aula tetap aula lebih utama hanya sunnah. Sunnah izin dulu. Jangan langsung gitu aja. Kemudian ini sering didebatkan. Posisi mayit ketika disolatkan itu yang benar bagaimana? Kalau amalnya ulama Hadramut dan ini berdasar. Tidak ada nas shorih dari mutaqaddimin, tidak ada nas shorih. Masing-masing menggunakan pemahaman dari kalamnya Imam Nawawi di Majmu'. Ya. Yang jelas nas shorih dari mutaqaddimin, dari ashab, itu tidak ada. Yang ada pemahaman dari fuqaha generasi akhir, yaitu generasi para muhasyi, yang punya hasyiyah, seperti Syekh Bujairimi, dan yang lain-lain. Di sini terjadi perbedaan pemahaman. Amalnya salaf, Hadramut, itu habaib dari dulu, itu amalnya tidak membedakan antara mayit laki dan perempuan. Sama seperti posisi yang paling afdol ketika mayit itu menjelang kematian. Apa posisi yang paling afdol? Menghadap kiblat, miring ke kanan. Berarti kalau di Indonesia kepala di utara, kaki di selatan. Tidak membedakan mayit laki atau perempuan. Makanya kalau di jenazah habaib biasanya itu begitu. Dan itu berdasar, itu turun-temurun dari para salafnya. Dan ada dasarnya. Sebagian orang nggak ngotot karena baca di Bujairimi, karena baca di Syarwani. Beliau Masya Allah fuqaha. Tapi nggak ada nas shorih dari ashab. Dari ashabul wujuh. Nah, salah satu tingkatan dalam fikih mazhab Syafi'i yang termasuk mujtahid adalah ashabul wujuh. Nggak ada nas shorih. Mereka hanya memahami zahir kalamnya Imam Nawawi. Kalau cuma memahami, semua orang juga bisa memahami. Sama-sama ulamanya ya. Nah, kalau muhasyir yang rata-rata adalah ulama Mesir, para muhasyir yang punya hasyiyah seperti Syekh Bujairimi, Syekh Sarwani bukan Mesir, Dagestan. Itu Dagestan, dari Uzbekistan sana. Nah, ini memahami bahwa dibedakan antara mayit laki dan perempuan. Kalau perempuan ya normal seperti tadi, kepala di utara, kaki di selatan. Kalau laki-laki dibalik, kepalanya selatan, kaki di utara. Paham ya? Itu kalau pemahaman hasyiyah, dan banyak sebagian kiai di Indonesia itu pakai yang ini. Karena mereka baca hasyiyah, ya, baca hasyiyah itu. Tapi kalau di pondoknya habaib, di tempatnya habaib dan di Hadramut secara umum itu apa? Tidak dibedakan, laki dan perempuan sama. Kepala di utara, kaki di selatan. Wadah ya? Nah, ini sebenarnya sama-sama boleh.
Itu hanya perdebatan ini, khilaf ini hanyalah tentang posisi yang paling afdol. Ya, tentang posisi yang paling afdol. Tidak harus begitu juga. Tidak harus begitu juga posisi ketika sholat. Yang penting makmum, orang yang mensolat itu jangan sampai, kalau di Indonesia, itu ada di ibaratnya mayit yang penting timurnya. Terserah posisinya mayit. Mau kaki di selatan, kaki di utara, kaki di timur, kaki di barat, karpe. Paham ya? Itu. Yang penting nggak ada masalah. Kalau bicara sah, ini hanya berbicara khilaf ini tentang mana yang afdol. Karena itulah yang bagi ketika ada jenazah otot-ototan. Bukan saatnya untuk basul masail. Ini ada orang meninggal depan ente dan setiap kita yang hadir itu juga calon mayit. Kita tidak tahu, tinggal nunggu waktu saja. Lu kok malah debat? Bukan tempatnya. Kadang-kadang sampai angkat suara, sampai nyalahkan. Ada apa? Itu ada apa? Ini perbedaan ini hanya mana yang paling afdol. Posisi apapun boleh. Wah, ya? Itu boleh. Yang penting, tidak usah ribut lah. Tidak usah ribut. Wah, ya? Misalnya antum datang ke situ, antum mengarahkan. Oh, ini begini. Atau begini. Nah, ya sudah. Kalau mereka mau, sudah. Tidak mau, terserah mereka. Ya, tidak mau, udah. Tidak mau diarahkan untuk urusan afdol lain. Kok sampai debat ya? Tidak perlu kayak gitu. Nah, jadi wa aulan nas bisolati alaihi asobatuhu summa dawul arham. Jadi manusia orang yang paling berhak mensolatkan mayit itu adalah wasobah, kemudian dawul arham. Terus posisi mayit ketika sholat ya barusan itu. Nah, kemudian wala yughassalu syahid wala yusalla alaih. Orang mati syahid tak boleh dimandikan. Kenapa? Karena takut menghilangkan darahnya itu ya. Hatta tidak ada darahnya tetap tidak boleh dimandikan. Jadi wala yughassal. Jadi orang mati syahid tidak boleh dimandikan. Wala yusalla alaih. Dan tidak usah disolati. Mensolatkan mayit itu maksudnya untuk mendoakan mayit. Mensyafaati mayit. Syahid ini sudah jaminan ya. Syahid ini sudah jaminan. Bebas dari siksa kubur. Kemudian syahid ini juga apa? Rohnya langsung ditaruh ada di hawasili tuyurin khudrin. Hawasil itu penampungan makanan. Kalau antum makan, maksudnya penampungannya di mana? Lambungnya kan di perutnya ya. Kalau burung di mana? Di sini ya. Makanya burung itu kalau kenyang kan ininya yang besar, bukan perutnya kan ya. Kayak antum kalau Ramadan, kalau makan kan kadang-kadang sampai sini ya. Itu. Maka tidak bisa sholat maghrib langsung. Sholat maghrib langsung rukuk tumpah itu ya. Jamak takdim ya. Jamak takdim untuk hari ini dan besok. Takdim sekaligus takhir ya. Takhir untuk seharian tidak makan sama takdim untuk besok ya. Sebagian orang begitu di Ramadan. Ala kulli hal, jadi rohnya orang syahid itu langsung dipindah ke tempat penampungan makanannya burung yang berwarna hijau keliling surga. Tembus pandang dia keliling-keliling surga begitu, melihat keindahan surga. Nah, karena itu enggak usah disolatkan, enggak usah dimandikan. Wala yughassalu syahid, wala yusalla alaih. Siapa yang dimaksud syahid? Lah syahid ini dalam istilah itu ada 3. Ada syahid dunia wa akhirah. Ada syahid dunia faqat. Ada syahid akhirat faqat. Yang enggak disalatkan itu ini. Kalau ini tetap. Siapa syahid dunia akhirat atau syahid dunia saja? Ini yang dimaksud. Siapa itu? Wahwa. Yang dimaksud syahid yang enggak dimandikan, enggak disalat ini. Man mata fi qitalil kufar bisababihi. Orang yang mati karena perang melawan orang kafir dengan sebab perang, matinya gara-gara perang. Bukan karena misalnya dia punya penyakit, matinya gara-gara penyakitnya. Enggak, bukan syahid itu. Walaupun matinya ketika perang, di medan perang dia mati. Kenapa? Dia memang punya penyakit jantung. Lapas perang itu kambuh jantungnya. Mati, enggak syahid itu. Syahid itu orang yang mati ketika perang bersama orang kafir, matinya sebab kematian, sebab perang. Bisa babil kital. Bisa babil kital ini tidak harus karena dibaca oleh orang kafir, bisa dibaca oleh orang kafir. Atau bisa kena baca temannya nggak sengaja. Jadi temannya mau baca orang kafir, dia menghindar meleset kena temannya.
itu juga apa? Syahid. Karena kan sebab perang juga kan ya, sebab perang, bukan karena penyakit. Atau misalnya ada tentara mau melemparkan granat ke musuh, digigit, ditarik itu talinya itu ya, itu belum dilempar meledak sendiri, meledak di dia ya. Nah ini juga syahid ini. Atau dia nembak atau memanah, balik kena dia sendiri, wallah alam kayak gimana. Atau misalnya dia pakai samurai, kan lentur kan samurai kan ya, itu dibacokkan ternyata nyabet dia sendiri kan lentur samurai. Nah balik ke dia sendiri. Ini juga syahid. Kenapa? Sebab perang atau terjatuh dari hewan tunggangannya. Atau misalnya apa? Pokok intinya gara-gara perang. Perangnya melawan orang kafir. Ini syahid. Kalau perang sesama muslim, sangit. Bukan syahid, tapi sangit. Jadi jangan suka perang dan jangan pingin perang dengan sesama muslim. Suwenenge loh. Itu. Jangan bikin ulah. Dan kalau digara-garai jangan terpancing. Kalau digara-garai jangan terpancing. Itu. Dengan cara lain, kalau misalnya menghentikan fitnah dengan cara lain, jangan semangat untuk perang sesama muslim. Tidak ada untungnya. Memang diinginkan oleh syaitan nih orang kafir. Itu. Jangan pernah mau perang sesama muslim itu. Walaupun antum berada di jalan yang benar, jangan pernah mau. Wadah ya. Itu jangan pernah mau. Diadu dengan sesama muslim, dipancing-pancing kayak apa, pakai cara yang lain kita. Jangan pakai perang, hindari pertumpahan darah antara sesama muslim. Nah, ini syahid yang dimaksud itu. Orang yang mati ketika memerangi orang kafir. Matinya gara-gara perang, bukan gara-gara yang lain. Nah, jadi dalam perang melawan orang kafir, kufar, jamak kan? Apa harus jamak? Enggak, atas satu orang kafir, gelut misalnya ya. Jadi ada orang kafir bikin gara-gara, bikin ulah. Itu harbi, bikin ulah. Akhirnya berkelahi, mati orang ini kalah. Syahid. Ya. Jadi nggak harus kufar, hatta kafir wahid, itu kafir wahid. Walaupun kafirnya itu kafir murtad, itu. Dan tidak harus perang dengan makna yang kita pahami itu. Pokok intinya berkelahi atau apa dengan orang kafir atau dibegal yang begal orang kafir itu juga syahid. Itu. Matinya ketika perang belum usai mati. Itu syahid. Atau ketika perang usai, dia terluka yang sudah menyisakan sekarat sudah ya. Jadi orang yang dikatakan syahid itu apa? Orang yang mati ketika perang. Ketika perang sedang berlangsung, belum usai. Atau ketika perang usai, dia sudah sekarat. Sudah tidak memiliki hayah mustaqirah. Hayah mustaqirah itu, orang dikatakan memiliki hayah mustaqirah itu masih bisa melek dengan sengaja, bisa menggerakkan badannya dengan sengaja, bisa ngomong, ya, bisa ngomong dengan sengaja. Nah, itu hayah mustaqirah. Tapi kalau orang nyawa masih ada, jantung masih berdetak, nadi masih berdenyut, tapi sudah nggak bisa melek, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, ya cuman bersuara orang sekarang kayak gitu ya. Nah, itu. Atau gerak-gerak refleks, bukan gerakan yang disengaja ya. Nah, itu namanya sudah sekarat itu. Hayahnya aisyumat buah, seperti hewan yang sudah disembelih masih hidup. Ini kalau sampai mati syahid juga ini. Jadi syahid itu matinya ketika perang atau perang usai belum mati tapi sudah sekarat. Tapi kalau perang usai dia belum sekarat, masih hidup, memiliki hayah mustaqirah, belum sekarat, maka bukan syahid. Walaupun kalau melihat lukanya parah dipastikan mati ini. Paling setengah hari lagi atau berapa jam lagi pasti mati orang ini. Tapi nggak sekarat, normal, ngomong bisa kayak Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid itu meninggalnya tidak sebagai syahid. Jadi beliau banyak luka, kemudian perang usai beliau masih hidup, meninggalnya di rumah. Dan tidak sekarat, kondisi ketika perang usai tidak sekarat. Maka bukan syahid. Ya, maka bukan syahid. Tapi beliau mendapatkan pahala yang lebih istimewa ya, mendapatkan gelar Saifullah, ya, gelar Saifullah.
bukan Saifuddin ya. Saiful. Nah, jadi matinya ketika perang sedang berlangsung atau perang usai dia dalam kondisi sekarat. Ini yang dikatakan syahid. Nah, orang yang seperti itu syahid dunia apa syahid dunia akhirat? Tergantung niatnya. Syahid dunia mesti. Jadi untuk dikatakan syahid dunia itu pokok matinya dalam peperangan melawan orang kafir atau ketika perang usai. Dan jadi perang melawan orang kafir satu, matinya sebab perang. Matinya ketika perang atau ketika perang usai dia sudah sekarat. Ini yang dikatakan syahid. Dunia mutlakon ini. Lah plus akhirat ini tergantung niat. Lek niatnya dia perang membela agama Allah. Ya, membela agama Allah. Maka dia syahid dunia dan akhirat. Di dunia istimewa, diperlakukan beda, tidak disolati, tidak dikubur. Tidak dimandikan, dikubur ya. Enggak dimandikan dan enggak disolati. Dunia istimewa, akhirat istimewa, ya tadi itu. Begitu meninggal, rohnya langsung keliling melihat pemandangan surga. Wah ya, tanpa adab kubur, masuk surganya tanpa hisab. Istimewa ya, istimewa. Ini dunia istimewa, akhirat istimewa. Syahid dunia ini, ya tadi itu, matinya melawan orang kafir. Kematiannya sebab gara-gara perang. Matinya ketika perang atau perang usai, dia dalam kondisi sekarat. Tapi niatnya, niat perangnya tidak lillahi ta'ala. Niatnya kepingin dapat ghanimah, dapat rampasan perang. Kepingin tercatat, dia punya cita-cita sejak kecil apa? Kepingin dimakamkan di taman pemakaman pahlawan. Ya. Kepingin dikenang sebagai pahlawan. Itu. Ini niatnya nggak baik. Jadi kepingin dikatakan pahlawan, kepingin dapat ghanimah, kepingin dikatakan jagoan perangnya itu. Kepingin dikatakan sebagai pemberani. Ini syahid dunia. Artinya syahid dunia di dunia istimewa, nggak dimandikan, nggak disolatkan ya. Nggak dimandikan, nggak disolatkan. Cuma di akhirat, nggak istimewa di akhirat. Dia sama kayak orang yang lainnya, yang mati biasa bukan syahid. Justru niat jeleknya itu bisa-bisa dihisab itu ya. Bisa-bisa dihisab itu. Ini syahid dunia. Dua-duanya sama ini hukumnya. Syahid dunia akhirat atau syahid dunia saja. Ini yang nggak boleh dimandikan, nggak boleh dikafani. Ya. Nggak boleh dimandikan, nggak boleh dikafani. Nggak boleh sholati, kafani tetap ya. Tetap dikafani. Dikafani kalau bisa dengan pakaian yang dia pakai ketika syahid itu. Kemudian kalau nggak menutupi seluruh badan harus tambahi. Karena kemarin kan minimal harus menutupi seluruh badannya. Tambahi sampai 3 lapis. Tapi pakaian yang ada itu jangan dilepas. Diusahakan begitu. Nah ada syahid akhirat. Syahid akhirat ini banyak macamnya. Dan tidak ada dobitnya. Ada contoh-contoh. Syahid akhirat ini di akhirat istimewa seperti syahid. Di dunia biasa. Ya dimandikan, dikafani, disolati. Normal. Jadi di dunia normal. Di dunia nggak dianggap syahid. Di akhirat dianggap syahid. Ini banyak. Orang mati ketika sedang mencari ilmu. Orang meninggal ketika di tempat jauh dari keluarganya, asing dia. Orang meninggal karena sakit perut, karena kerubuhan bangunan, karena kebakaran, karena tenggelam, karena jatuh cinta, tidak kesampaian, mati dengan syarat. Ada hadisnya itu. Man asyika fa'affa wakatama famata mata syahidan. Siapa yang asyiko? Asyiko ini di atas cinta. Cinta itu mendarah daging. Nafasnya itu kalau dikasih sinar ik, kalimatnya itu cinta. Ya, nama kekasihnya ya. Jadi kalau di sinar ik itu nafasnya itu, hembusannya itu nama kekasihnya ya. Itu. Kalau dibelai darahnya nulis nama kekasihnya itu ya. Itu. Ini asyik ya. Jadi ada orang asyik. Itu. Asyik itu jatuh cinta berat. Tapi dengan catatan, dia kalau sampai mati syahid. Dengan catatan syaratnya yang di hadis itu. Man asyika, fakatama, wa'affa, famata, mata syahidan. Barang siapa jatuh cinta berat, tapi kemudian disimpan. Nggak dibuat status. Ya. Nggak diomongkan. Bahkan kepada orang yang dicintai. Disimpan sendiri.
Cinta disimpan sendiri itu rasanya kayak ada apa di dada itu ya. Nah, itu. Kalau diomongkan plong, ya. Kalau diomongkan plong, nggak diomongkan itu rasanya di sini itu ya apa begitu ya. Nah, dia menahan itu. Cinta berat disimpan, nggak diomongkan pada siapapun. Itu nggak diomongkan pada siapapun ya. Itu. Fakatama. Kemudian tambah wa'afa. Dan dia afif. Artinya afif apa? Menghindari hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang dicintai. Kalau ada kekasihnya, dia tidak memandang dengan pandangan haram. Nggak suka chattingan. Chattingan jelas ya. Chattingan sama yang dicintai. Tidak. Afif. Menghindari sesuatu yang diharamkan oleh agama bersama orang yang dicintai. Disimpan dan tetap menjaga agamanya. Kok mati, nggak kuat nahan gelora cintanya di dadanya, mati, syahid ini. Ya. Di akhirat, di dunia tetap. Ya. Di dunia tetap dianggap mati biasa. Itu diantara. Banyak sekali orang syahid akhirat ini sangat banyak sekali. Nggak ada dobitnya. Yang ada cuman contoh-contohnya. Contoh-contohnya ada. Kemudian orang yang dibunuh secara zalim itu juga termasuk syahid. Itu orang yang ketika haji itu juga syahid. Itu banyak. Itu kayak Mbak Maimun Zubair ketika haji asing dari keluarga ya. Itu syahidnya double-double itu. Nah, kemudian banyak contoh-contoh mati syahid itu sangat banyak sekali yang akhirat. Ini normal ini di dunia normal, di akhirat saja dihukumi syahid. Yang di dunia istimewa itu ini. Ini istimewa dunia akhirat, ini istimewa dunia saja. Nah, untuk sedikit kita terangkan pertemuan lagi insya Allah karena ada tafsir yang perlu konsentrasi ini ya. Perlu konsentrasi. Kalau sudah mukhrus itu tidak bisa ya. Di otaknya ada rus, tidak ya. Mukhrus. Itu enggak bisa untuk apa? Diterangkan masalah ini. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.